Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vanessa Tifanelia dengan NIM 170662285. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengantarkan tutorial menggunakan aplikasi eViews versi 13 untuk menganalisis data panel terkait penginputan data, estimasi regresi data panel, dan yang terakhir uji asumsi klasik. Adapun pembuatan tutorial ini untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah analisis data multivarian. Baik, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi eViews. Pertama, kita klik create new workfile karena data yang kita gunakan ini merupakan data panel. Maka untuk struktur type-nya kita pilih balance panel. Untuk frekuensinya tetap di anual. Lalu untuk tahun awalnya dimulai dari tahun 1935. Lalu untuk akhir tahunnya yaitu 1954. Lalu untuk number of cross-sectionnya itu diisi perusahaan yang terdapat di data panel kita miliki. Di data panel yang kita miliki ini terdapat 4 perusahaan, maka kita isi 4. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, untuk input data, saya akan menginput data secara manual. Pertama kita klik, lalu pilih empty group, lalu kita masukkan data dari Excel. Kita copy terlebih dahulu datanya dari Excel. Ini kita datanya dari Excel. Ini merupakan data panel yang akan saya gunakan. Terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen. Lalu selanjutnya kita akan mengestimasi model regresi, di mana untuk estimasi model regresi ini terdapat 3 model. Yang pertama itu ada common effect, lalu yang kedua ada fixed effect, dan yang terakhir yaitu random effect. Untuk common effect, caranya itu kita klik, lalu kita pilih estimate equation, lalu kita masukkan variabel, ini kita klik log, lalu masukkan variabelnya, ini kita masukkan teks angkanya, lalu variabel x1-nya, dan yang terakhir kita masukkan variabel x2. Pastikan metode yang digunakan yaitu Whisper. Lalu kita klik menu action, pastikan untuk common effect itu cross-sectionnya non, variabelnya non, dan lower. Kita klik OK. Ini merupakan hasil dari common effect. Kita bisa kasih namanya, lalu tidak respon data. Kita klik OK. Lalu yang kedua itu ada fixed effect, caranya masih sama seperti yang tadi.
Eh, untuk fixed effect, perbedaannya ada pada di prosesnya kita pilih fix, lalu kita klik OK. Ini merupakan hasil dari fixed effect-nya. Kita bisa kasih nama. Lalu yang terakhir yaitu ada model random effects. Caranya masih sama seperti yang tadi. Pastikan metodenya itu sama seperti sebelumnya itu CRISPR. Nah, di proses ini itu kita pilih random. Ini kita klik OK. Ini merupakan hasil dari random effect-nya. Kita bisa kasih namanya. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan memilih model untuk pengujian dari ketiga data yang telah tadi saya jelaskan. Pertama ini kita akan melakukan uji cow. Uji cow ini dilakukan untuk memilih manakah yang lebih baik di antara fixed effect dan random effect. Caranya kita buka dulu model fixed datanya, lalu kita klik view dan kita pilih fit random effect testing, lalu kita klik yang redundant. Nah, ini merupakan hasil dari uji cow. Ketentuan uji cow ini, jika nilai cross-sectionnya kurang dari 0,05, maka yang terpilih yaitu fixed effect. Namun jika dinilai cross-sectionnya lebih dari 0,05, maka yang terpilih yaitu common effect-nya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman. Uji Hausman ini dilakukan untuk memilih manakah yang lebih baik antara fixed effect dan random effect. Sekarang kita buka dulu model untuk random effect-nya. Lalu kita klik view. Lalu kita pilih fix random effect testing. Lalu kita pilih related random effect Hausman test. Ini merupakan hasil dari uji Hausman. Untuk ketentuan ini, jika nilai persepsinya kurang dari 0,05, maka yang dipilih yaitu adalah fixed effect. Namun jika nilai cross-sectionnya lebih dari 0,05, maka yang dipilih yaitu adalah random effect. Pada hasil ini, probabilitasnya menunjukkan 0,1157, berarti lebih dari 0,05, maka yang lebih baik yaitu adalah random effect. Lalu selanjutnya yang terakhir kita melakukan uji Lagrange multiplier. Nah, uji Lagrange multiplier ini dilakukan untuk memilih manakah yang lebih baik antara random effects dengan common effects. Untuk caranya, kita buka dulu untuk common datanya, lalu kita klik view, lalu kita pilih fix random effect testing, lalu pilih yang Lagrange multiplier. Ini merupakan hasil dari uji Lagrange multiplier-nya. Untuk ketentuannya itu, jika pada nilai cross-sectionnya kurang dari 0,05, maka yang dipilih adalah random effect-nya. Nah, namun jika nilai cross-sectionnya
lebih dari 0,05, maka yang dipilih yaitu common infection. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tutorial terakhir, yaitu uji asumsi klasik untuk data panel. Nah, di data panel ini hanya terdapat 3 uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu ada uji normalitas, lalu yang kedua ada uji multilinearitas, dan yang terakhir uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama untuk uji normalitas, kita dapat klik random data, lalu kita klik view, kita pilih residual diagnosis, lalu kita klik histogram. Ini merupakan hasil dari uji normalitas. Nah, untuk menentukan normal atau tidaknya data, jika nilai dari probabilitas mengejar Kildera lebih besar dari tingkat alfa 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun, jika lebih kecil, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, pada hasil ini, datanya menunjukkan sebesar 0,022456. Lumayan lebih kecil dari tingkat alfa 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Cara kita klik, lalu filter statistik, lalu kita pilih correlation. Di korelasi ini, kita masukkan variabel independen atau variabel X-nya. Hanya variabel X yang dimasukkan. Lalu kita klik OK. Tadi sepertinya saya salah masukkan rumusnya. Kita melakukan ulang, kita klik grup statistik, lalu pilih correlation, masukkan variabel X-nya. Ini kita klik OK. Ini merupakan hasil dari uji multikolinearitas. Untuk kriterianya, jika nilai di bawah 0,8, maka data terbebas dari multikolinearitas. Namun, jika nilainya lebih besar dari 0,8, maka data terjangkit masalah multikolinearitas. Pada data ini menunjukkan nilai 1 yang artinya lebih besar dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini terjangkit masalah multikolinearitas. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Jadi kita klik new application, kita masukkan unsur tadi, panel option ini,
Kita pilih cross-section language. Ini kita akan fokus. Ini merupakan hasil yang kita review sebuah diagnostik, lalu kita pilih lateral. Ini merupakan hasil dari cross velocitas. Lalu akan mencoba untuk menggunakan fixed. Ini merupakan hasil dari uji lateral. Kita di sini dapat melihat perbedaannya, terutama di probabilitasnya. Baik, yang merupakan tutorial yang dapat saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.